Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan waktu yang luang sehingga kita bisa memanfaatkan nikmat ini untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah menjalankan syariat beliau sampai ke generasi kita. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali bacaan kita tentang perang Uhud, ya. Terakhir pekan lalu kita menjelaskan tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang dari Uhud atau ketika beliau telah menguburkan syuhada pada perang Uhud. Selanjutnya, Syekh Safiyur Rahman mengatakan dalam kitab beliau, Ar-Ruju' ila Al-Madinah. Kembali ke Madinah. Wa an-nawadirul hub wat-tafani. Dan nawadirul hub, fenomena-fenomena kecintaan yang luar biasa. Ya. Walamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dafni syuhada wa thana ala Allah azza wa jalla wa tadarru' ilaihi insarafa raji'an
ila al-Madinah wa qad dhaharat lahu nawadirul hubbi wat tafani minal mu'minatis shadiqat kama dhaharat minal mu'minina fi athna'il ma'rakah. Setelah beliau Rasulullah SAW selesai menguburkan para syuhada dan beliau memuji Allah Azza wa Jalla dalam doa yang kita sudah bacakan, dan beliau bertadarru, tunduk, khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla, maka beliau mulai bergerak untuk pulang ke Madinah. Ya. Dan pada saat ini nampak nawadirul hub, fenomena-fenomena kecintaan luar biasa, wattafani, dan juga pengorbanan, minal mu'minatis shadiqat kama dhaharat minal mu'minina fi athna'il ma'rakah. Dari kaum mukminah, wanita-wanita muslim, wanita-wanita mukminah yang shadiqat, mukminah-mukminah yang imannya betul-betul baik, shadiq, shadiqah, jujur, bukan orang munafikin. Sebagaimana juga kecintaan tersebut nampak dari kaum mukminin yang laki-laki dalam pertempuran. Jadi perang Uhud salah satu manfaat atau salah satu faidah yang secara nyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tampaknya kecintaan kaum mukminin, baik laki-laki ataupun perempuan, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kesiapan mereka berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah baca bahwa peristiwa Uhud itu peristiwa yang sangat luar biasa. Pasukan kaum muslimin lumayan banyak, 700 orang, sebelumnya 1000 orang, melawan 3000 pasukan Quraisy, dan mereka sempat dikepung, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau tidak karena kesiapan untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin mereka terjun di medan pertempuran itu. Sebagaimana orang-orang munafikin, karena mereka tidak siap berkorban di jalan Allah, dan itu sekaligus sebagai tasfiyah, sebagai seleksi, seleksi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Sehingga nampak jelas bagaimana perbedaan antara orang beriman dan orang musyrikin. Laqiyathu fit tariq Hamnatu bintu Jahshin. Fana'a ilaiha akhuha Abdullah bin Jahsh. Fastarja'at wastaghfarat lahu. Thumma na'a laha khalaha Hamzah bin Abdul Muttalib. Fastarja'at wastaghfarat. Thumma na'a laha zawjaha Mus'ab bin Umair. Fasahat wa wuliyat wa wallawat. Faqala Rasulullah SAW, inna zawjal mar'ati minha la bimakan. Fenomena yang pertama disebutkan, beliau ditemui di tengah jalan, beliau ditemui di jalan oleh sahabat
wanita yang bernama Hamnah bintu Jahshin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kabar duka tentang saudaranya, yaitu Abdullah bin Jahsh. Ya, Abdullah bin Jahsh. Maka apa katanya? Istarja'at. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wastaghfarat lahu. Dan dia memohon ampun untuk saudaranya tersebut, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Jadi kelihatan tegar dia. Ya. Saudaranya wafat, dia tegar. Sebagaimana sebelumnya dikisahkan tentang siapa? Bibi Nabi, ya. Safiyah bintu Abdul Muttalib, ya, yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kematian Hamzah merupakan saudaranya, ya, atau tidak diberitahukan oleh Nabi, tapi dia melihat sendiri, ya, sempat dihalangi oleh Nabi, tapi dia memaksa, ya, karena Nabi takut dia akan bersedih, ya, ternyata dia kuat, ya, tegar. Kenapa? Karena katanya dia telah meninggal atau gugur untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita tidak ridho sebagai saudara? Kita lihat saudara kita gugur di medan perang, meninggikan nama Allah, meninggikan syariat Allah, maka kata Sofia kita akan kita akan ridho. Ya. Kemudian begitu juga ini Hamnah bintu Jahsh. Ya. Diberitakan kepada beliau saudaranya, akhuha, ya, Abdullah bin Jahsh. Kemudian na'alaha khaluha. Maka Rasulullah memberitakan kabar duka kepadanya tentang khal. Khalnya Hamnah. Khalnya Hamnah ini siapa? Hamzah. Ya. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Ini saudara ibunya. Ya. Saudara ibunya. Maka Hamnah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sudah dua keluarganya yang diberitakan duka. Pertama saudaranya, yang kedua khalnya, omnya. Ya. Kemudian yang ketiga, thumma na'alaha zawjaha. Ya. Mus'ab bin Umair. Kemudian Nabi memberitakan kabar duka tentang suaminya, yaitu Mus'ab bin Umair. Maka apa yang terjadi? Fasahat. Ya. Dia tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Ya. Dan dia pun menangis dan meninggikan suaranya. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna zawjal mar'ati minha labi makan. Ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang suami mempunyai kedudukan sendiri di hati istrinya. Ya. Nah, ini tentang nawadirul hub. Ya. Fenomena cinta. Ya. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, menggambarkan bagaimana cintanya istri pada suami. Ya.
Atau bagaimana kedudukan suami di hati istrinya. Ya. Contohnya Hamnah ini. Diberitakan tentang kematian saudaranya, dia masih bisa. Dia masih bisa tahan. Ya, walaupun sedih, ya, tapi dia masih bisa tahan. Ya. Diberitakan kepadanya tentang kematian pamannya, dia masih bisa tahan juga. Begitu diberitakan kematian suaminya, selesai. Hancur dia punya pertahanan. Ya. Menangislah dia. Maka Rasulullah mengatakan, inna zaujal mar'ati minha labimakan. Sungguhnya suami seorang wanita dan terhadap wanita tersebut memiliki kedudukan tersendiri. Ya. Makanya dibilang istri itu atau suami itu belahan jiwa. Ya. Atau tambatan hati. Tambatan hati dan belahan jiwa katanya. Ya. Nah, ini tidak bisa dia tahan lagi. Ya. Karena suaminya yang juga meninggal. Dan tentu kenapa sampai seperti itu? Ya karena perjalanan panjang perjuangan mereka. Ya. Hamnah dan Mus'ab bin Umair adalah dua pejuang dari sejak mereka masuk Islam. Ya. Bagaimana Mus'ab bin Umair menderita, ya, sampai tidak punya apa-apa. Ya. Ibaratnya kalau kita sekarang bilang berjuang dari nol. Ya. Macam pom bensin. Dari nol Pak, dari nol. Ya. Jadi perjuangannya memang dari nol. Ya. Sampai mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diutus oleh Nabi sebagai dai, ya, jauh dari istri, jauh dari orang tua. Ya. Mus'ab bin Umair, Masya Allah. Ya. Nah, tentu saja suami yang setaat itu, ya, pastilah punya kedudukan penting di hati istrinya. Ya. Bukan karena dia orang kaya, bukan. Ya. Jadi Mus'ab bin Umair punya tempat tersendiri di hatinya Hamnah radhiyallahu ta'ala anha, bukan karena dia kaya. Tapi karena dia memang seorang pejuang, ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka inilah yang disebut dengan kecintaan dalam keimanan. Ya. Cinta karena iman. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita wejangan untuk memilih pasangan fadhfar bidzatid din. Ya. Fadhfar bidzatid din. Pilihlah atau utamakanlah yang punya agama. Ya. Itu wasiat Nabi kepada kepada wali perempuan, atau wasiat Nabi kepada pemuda yang mau menikah. Ya. Fadhfar bidzatid din, taribat yadak. Ya. Jadi pemuda yang mau menikah diwasiatkan oleh Nabi untuk memilih calon istri yang punya agama. Nah, begitu juga wanita, ya, ketika menerima lamaran diwasiatkan juga oleh Nabi untuk menerima orang yang punya agama. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, apabila datang kepadamu seorang laki-laki, ya, man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijuh. Ya. Kalau datang kepadamu untuk meminang anakmu itu, seorang laki-laki yang kamu ridho terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Ya. Jadi kedua belah pihak diwasiatkan oleh Nabi untuk memilih yang pertama-tama kriterianya adalah agama dan akhlaknya. Ya. Baru yang lain menyusul kemudian. Ya. Karena kalau agamanya sama-sama bagus, akhlaknya sama-sama bagus, ya, walaupun hidup dari nol, ya, itu akan saling mendukung mereka. Ya, mereka akan saling mendukung. Ya. Dan semua yang dari nol itu pasti sampai angkanya makin lama makin tinggi. Ya. Seperti pom bensin. Ya. Dari nol nanti lama-lama jadi 100.000 dan seterusnya. Ya.
Itulah gambarannya. Nah, inilah Hamnah yang mencintai suaminya bukan karena suaminya orang kaya, ya, tapi karena dia adalah seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu bagaimana perjuangan suaminya itu. Bagaimana perjuangan suaminya. Sampai-sampai mereka tidak bisa mendapatkan kain untuk menutupi jenazahnya. Wa marra bimra'atin min bani Dinar wa qad usiba zawjuha wa akhuha wa abuha bi Uhud. Falamma na'u laha qalat fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu khairan ya umma fulan huwa bihamdillah kama tuhibbin. Qala arunihi hatta anzura ilaih fa ushira ilaiha hatta idza ra'athu qalat kullu musibatin ba'daka jalalun turidu saghirah. Ya. Fenomena kecintaan selanjutnya adalah seorang mukminah dari Bani Dinar, ya, yang menyambut pasukan kaum muslimin dan diberitakan kepada beliau tentang kematian 3 keluarganya juga, yaitu suaminya, saudaranya, dan ayahnya. Ya. Tapi tidak disebutkan namanya. Ya, dari Bani Dinar. Jadi yang ikut ke Uhud 3 orang keluarganya. Suami, saudara, dan ayahnya. Dan semuanya syahid di medan perang di Uhud. Ya. Dan sudah dikuburkan oleh Nabi di Uhud. Jadi tidak ikut pulang. Ya. Maka diberitakanlah kepada wanita mukminah yang shadiqah ini bahwa saudaranya, ayahnya, dan suaminya wafat. Maka ketika sampai kepadanya berita duka tersebut, apa katanya? Dia mengatakan, bagaimana keadaan Rasulullah? Ya. Bagaimana keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka mereka menjawab, para sahabat menjawab, khairan ya umma fulan huwa bihamdillah kama tuhibbin. Ya. Beliau dalam keadaan baik, hai ummi fulan. Ya. Dan beliau alhamdulillah seperti yang engkau inginkan. Artinya selamat. Ya. Maka dia mengatakan, arunihi hatta anzura ilaihi. Berikan saya kesempatan untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun diberikan kesempatan untuk melihat Nabi dan beliau melihat Nabi dalam keadaan ya, selamat walaupun berdarah juga, ya, walaupun luka-luka juga, tapi selamat. Ya. Maka wanita ini mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalalu. Ya. Semua musibah ya, menjadi kecil. Yang penting Rasulullah tidak apa-apa. Ya. Jadi semua musibah menjadi kecil ketika memandang Rasulullah bisa selamat. Ini kecintaannya kepada Rasulullah sangat besar. Ya. Jadi artinya bukan tidak apa-apa. Ya, saya bersabar. Suamiku, ayahku, saudaraku meninggal, saya bersabar. Ya. Yang penting masih ada Rasulullah yang selamat. Karena Rasulullah dibandingkan suamiku, ayahku, dan saudaraku, tentu Rasulullah lebih penting bagi umat ini. Ya. Karena dia adalah pemimpinnya. Dan di tangannya lah syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalalu. Ya. Turidu saghirah. Ya. Au kecil. Jadi setiap musibah menjadi kecil kalau memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika memandang Nabi, musibahnya itu terasa ringan. Ya, nah itulah keistimewaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika
bisa memandang wajah beliau, ya, semua masalah itu akan hilang rasanya. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang sahabat, ya, bahwa kalau kami melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua masalah kami hilang. Ya. Iman terasa tinggi, ya. Iman terasa sangat tinggi. Ya. Tapi ketika pulang ke rumah masing-masing, kenapa rasa berat lagi? Ya, rasa berat lagi. Tapi kalau melihat Nabi sudah menjadi penghibur, menjadi penghibur dari semua masalah. Ya, itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya siapa yang melihat Nabi ketika bermimpi, ya, nah itu dia mendapatkan suatu kelebihan. Walaupun bermimpi bertemu Nabi itu tidak setiap orang bisa. Ya. Tidak setiap orang bisa. Waja'at ilaihi ummu Sa'ad bin Mu'adz ta'du. Wa Sa'ad akhidun bilijami farasihi. Faqala ya Rasulullah ummi. Faqala marhaban biha. Wa waqafa laha. Falamma danat azaha bibniha Amr bin Mu'adz. Faqalat ama id ra'aituka saliman. Faqad ishtawaitu al-musibah ay istaqlaltuha. Ya. Kemudian datang ibu Sa'ad bin Mu'adz, ya, menyambut mereka. Dan Sa'ad bin Mu'adz ketika itu sedang memegang tali kendali kudanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah ummi. Ya Rasulullah itu ummi datang. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan marhaban biha. Selamat datang. Hai umminya Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian wa waqafa laha. Rasulullah berhenti, menunggu. Ya, menunggu kedatangan umminya Sa'ad. Maka ketika umminya Sa'ad sudah dekat, ya, dan Nabi SAW azaha, hanya mentakziah. Beliau mentakziah Ummu Sa'ad karena salah seorang putranya wafat, yaitu Amr bin Mu'adz, ya, saudaranya Sa'ad. Ya, Sa'ad bin Mu'adz selamat, tapi saudaranya menjadi syahid. Maka faqalat, dia berkata ummunya Sa'ad bin Mu'adz, amma idza ra'aituka saliman faqad ishtawaitu al-musibata. Apabila kalau saya melihat engkau ya Rasulullah selamat, maka saya menganggap musibah menjadi kecil, menjadi ringan. Ya, padahal ini anaknya yang wafat. Ya, nah itulah gambaran nawadirul hub, ya, gambaran kecintaan yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperlihatkan oleh ummahat, ya, ibu-ibu, atau istilah sekarang itu emak-emak, ya. Mereka ditinggalkan oleh anaknya, ya. Ada yang ditinggalkan oleh suaminya, ada yang ditinggalkan oleh saudaranya, bapaknya, dan orang-orang terdekat yang lain. Ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat, mereka mengatakan faqad ishtawaitul musibah. Ya. Maka kalau kami melihat engkau selamat ya Rasulullah, maka bagi kami musibah yang lain itu akan menjadi ringan. Ya. Artinya mereka rela dengan pengorbanan keluarga dekatnya yang mereka cintai. Ya. Apabila Nabi masih selamat, maka itu menjadi hiburan untuk mereka. Tsumma da'a li ahli man qutila bi Uhudin wa qala ya umma Sa'ad abshiri wa bushra ahlihim aw qatlahum tarafaqu fil jannati jami'an wa qad syafa'u fi ahlihim jami'an. Qalat radina ya Rasulullah
wa man yabki 'alaihim ba'da hadha?" Thumma qalat, "Ya Rasulullah, ud'u liman khalafu minhu. Liman khalafu minhu." Faqala, "Allahumma adhhib huzna qulubihim wa ajbir musibatahum wa ahsin al-khalfa ala man khalafu." Al-khalfa. Maka Rasulullah SAW setelah itu mendoakan semua keluarga-keluarga syuhada Uhud. Ya. Dan beliau mengatakan, "Wahai Ummu Sa'ad, ya, absyiri, ya, bergembiralah, wa bushra wa basyiri ahlahum, ya, dan berikan kabar gembira kepada keluarga-keluarga mereka yang lain. Anna qatlahum tarafaqu fil jannati jami'an." Bahwa keluarga-keluarga mereka yang syahid, yang sudah gugur itu, tarafaqu fil jannati jami'an. Ya. Mereka saling bersahabat juga di surga semua. Ya. Tarafaqu. Mereka saling menyayangi. Ya. Mereka saling mengasihi. Ya. Sebagaimana mereka saling mengasihi di dunia, karena Allah Azza wa Jalla, mereka juga saling mengasihi di surga, karena mereka sama-sama gugur dan syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa qad syafa'u fi ahlihim jami'an. Ya, dan mereka akan menjadi syafaat bagi keluarga mereka semua. Ya, jadi ini kelebihan orang syuhada. Kelebihan orang syahid di medan perang yang meninggikan asma Allah Azza wa Jalla, yang membela syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, selain mereka diberikan pahala surga oleh Allah Azza wa Jalla, mereka juga diberikan hak, ya, untuk menjadi syafaat bagi keluarganya. Ya, memberi syafaat bagi keluarganya. Masya Allah. Jadi kalau ada keluarga kita yang syahid, maka kita bisa bergembira, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena keluarga kita yang syahid itu bisa memberi syafaat insyaallah di hari kemudian, ya, untuk kita. Ya. Maka itulah sebabnya para sahabat sangat semangat untuk pergi berjuang. Ya. Karena mereka mendapatkan pahala di sisi Allah, sekaligus mereka juga bisa memberi manfaat kepada keluarganya. Ya. Maka berkata Ummu Sa'ad, "Radina ya Rasulullah, wa man yabki 'alaihim ba'da hadha?" Tsumma qalat, "Ya Rasulullah, ud'u liman khalafu minhum." Ya. Ummu Sa'ad mengatakan, "Kami ridha ya Rasulullah. Dan siapa yang bisa menangis, ya, untuk mereka setelah ini? Atau apa gunanya menangis setelah ini?" Artinya, kenapa beliau mengatakan demikian? Ya, karena apa yang mereka lakukan itu, ya, bukanlah sesuatu yang hina, ya, tetapi justru akan memberikan faidah. Ya. Maka mereka tidak bersedih, ya. Tidak bersedih dengan ditinggalnya oleh orang-orang yang mereka cintai. Ya. Bahkan mereka ridho kepada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi Ummu Sa'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, hendaklah engkau mendoakan bagi mereka yang masih meninggalkan keluarga, ya, yang ada anak-anak di belakangnya. Ya. Doakan anak-anak kami. Ya. Orang yang sudah wafat, itu sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kami lihat sekarang, atau yang perlu kami rawat sekarang adalah anak-anak mereka. Generasi selanjutnya. Maka doakan ya Rasulullah generasi selanjutnya ini supaya menjadi orang-orang baik juga. Maka Rasulullah pun mendoakan, "Allahumma adhib husna qulubihim." Ya Allah, hilangkanlah kesedihan dari hati mereka.
wajbur musibatahum, dan gantilah musibah-musibah mereka. Wa ahsin al-khalfa ala man khalaf, dan perbaikilah orang-orang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang telah wafat di medan Uhud. Rasulullah SAW mendoakan semua anak-anak para syuhada, semua keluarga para syuhada, agar mereka menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Maka inilah doa Nabi SAW yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan keluarga syuhada Uhud. Ya. Wantaha Rasulullah SAW masa'a dzalikal yaum yaum as-sabt as-sabi' min syahri Syawal sanah tsalitsah ilal Madinah. Ya. Dan Rasulullah SAW sampai di Madinah di sore hari pada hari Sabtu tanggal 7 Syawal, tahun ketiga Hijriyah. Falamman taha ila ahlihi nawala sayfahu ibnatahu Fatimah. Faqala ighsili an hadha damahu ya baniyah. Wallahi laqad saddaqani al-yawm. Wa nawalaha Aliyun ibn Abi Talib sayfahu faqala wa hadha aydan faghsili anhu damahu. Wallahi laqad saddaqani al-yawm. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in kunta saddaqtal qital laqad saddaqa ma'aka Sahlu bin Hanif wa Abu Dujanah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah, beliau pulang dan beliau disambut oleh putrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka beliau menyerahkan pedang beliau kepada Fatimah radhiyallahu taala anha dengan mengatakan, cucilah darah yang ada di pedangku ini, wahai putriku. Ya. Demi Allah, dia telah membenarkanku pada hari ini. Ya. Jadi pedang ini sudah menjadi saksi tentang sebuah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Fatimah pun mengambil dan menerima pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan suaminya Ali bin Abi Thalib juga mengatakan yang sama. Ya. Jadi Ali juga menyerahkan pedangnya kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, kemudian dia mengatakan, ini juga kamu cuci, cuci darahnya, dan dia juga menjadi saksiku pada hari ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la in kunta saddaqtal qital laqad saddaqa ma'aka Sahlu bin Hanif wa Abu Dujanah. Jadi kamu sudah menjadi saddaqtal qital. Kamu sudah berperang dengan penuh keimanan, penuh kejujuran. Berperang dengan sidq, dengan kebenaran dan kebaikan. Dan temanmu juga demikian, yaitu Sahal bin Hanif dan Abu Dujanah. Jadi Rasulullah SAW memuji mereka bertiga karena pengorbanan mereka ketika di perang Uhud. Mereka memerangi orang-orang kafir dengan gagah berani, dan mereka berhasil membuat beberapa orang kafir Quraisy menjadi korban di medan pertempuran tersebut. Kemudian berapa jumlah korban di kedua belah pihak? Disebutkan ittafaqat jullur riwayat ala anna qatal muslimin kanu sab'in wa kanatil aghlabiyatu as-sahiqatu minal ansar. Faqad qutila minhum 65 rajulan, wahidun wa arba'una minal Khazraj, wa arba'un wa ishruna minal Aus, wa qutila rajulun minal Yahud,
Wa amma syuhada al-muhajirin fakanu arba'atun faqat. Ya. Sebagian besar riwayat menyatakan bahwa korban di pihak kaum muslimin sebanyak 70 orang. Ya. Dari 700 orang yang korban 70. Berarti 10%. Ya. 10% pasukan yang menjadi korban. 70 yang korban. Ya. Dan kebanyakan dari pihak Ansor. Ya. Kebanyakan dari pihak kaum Ansor, yaitu sebanyak 65 orang Ansor. Ya. 41 dari kaum Khazraj, 41 dari kaum Khazraj, dan 24 dari kaum Aus. Ya. Karena kaum Ansor kan dua suku besar, ya, Aus dan Khazraj. Ya. Aus mendapatkan syuhada, ya, 24 orang, sedangkan Khazraj yaitu 41. Dan satu orang dari orang Yahudi. Ya, siapa namanya Yahudi yang ikut? Siapa namanya kemarin? Benar dicatat. Korbannya satu orang Yahudi yang ikut, kemudian satu orang munafikin. Ya. Satu orang Yahudi dan satu orang munafikin. Ya. Munafikin yang tidak ikut apa? Tidak ikut mundur bersama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Kemudian korban dari pihak muhajirin ada 4 orang. Ya, jadi seluruhnya ada 70 orang. Ya. Dari 700 orang yang menjadi korban ada 70 orang. Wa amma qatal musyrikin faqad dzakara Ibnu Ishaq annahum 22 qatilan. Walakin al-ihsa' ad-daqiq ba'da ta'miqin nadhar fi jami' tafasil ma'rakah allati dzakara ahlul maghazi was-siyar wallati tatadammanu dzikra qatal musyrikin fi mukhtalafi marahil qital yufidu anna 'adada qatal musyrikin 37 la 22. Ya. Sedangkan yang gugur dari pihak kaum musyrikin, Ibnu Ishaq mengatakan 22 orang. Ya. Tapi setelah diteliti ulang, ya, kata beliau, setelah diteliti ulang dari berbagai macam berbagai macam data dan sumber sejarah, ya, maka yang benar ada 37 orang. 37 orang yang tewas dari kaum musyrikin. Jadi lebih banyak kaum muslimin yang syahid. Kaum muslimin 70. Nah, berbeda dengan Badar. Perang Badar, kaum musyrikin lebih banyak yang wafat. Kalau Uhud, lebih banyak kaum muslimin yang menjadi syuhada, 70 orang. Orang musyrikin yang paling banyak, data yang disebutkan ada 37 orang. Wallahu a'lam bissawab. Sudah salat Isya, sudah adzan Isya. Nah, tinggal sedikit tentang perang Uhud, kita selesaikan insyaallah di pekan yang akan datang tentang faidah-faidahnya. Ya. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.